Oke, sudah Ustadzah record. Suara Ustadzah terdengar jelas? Ya enggak? Sudah terdengar jelas ya suara Ustadzah? Kalau nanti tidak jelas atau mungkin ada materi yang Ustadzah jelaskan belum. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kalau nanti ada materi yang kalian belum paham, boleh sampaikan ke Ustadzah. Kalau tiba-tiba suara Ustadzah kecil, sampaikan saja ya. Biar nanti kalian betul-betul paham, bisa mengikuti dan memahami dengan baik ya dalam materi pelajaran kita mempelajari hari ini dalam pembahasan kita kali ini. Oke, kita awali dulu dengan berdoa. Ya, Ustadzah yang memimpin, siap gerak. Tegakkan badan, tundukkan kepala. Kita awali tambahan sore IPA Biologi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan manfaat serta mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Gitu ya, anak-anak. Ustadzah akan senang sekali kalau ada interaksi dari kita, ya anak-anak ya. Akan senang sekali kalau kalian mau menjawab, mau bertanya, mau berinteraksi, seperti itu. Tidak usah malu, tidak usah takut. Mungkin ini konteksnya akan lebih santai ya anak-anak daripada KBM yang memang kalian harus wajib. Ini juga wajib sebetulnya. Tidak tahu ini kalian cuma kenapa baru hanya 34 ya, sebetulnya wajib ini untuk persiapan kalian nanti. Itu ya. Oke, yuk kita akan segera mulai. Ustadzah share screen. Ustadzah akan melanjutkan soal-soal yang dulu pernah Ustadzah sampaikan kepada kalian. Dan itu belum selesai kita bahas. Kita coba selesaikan dulu itu ya, anak-anak ya. Nanti yang belum paham, belum bisa, bisa ditanyakan ke Ustadzah. Yang sudah mengerjakan di rumah, coba sambil kalian cocokkan dengan apa namanya, dengan jawaban yang nanti akan Ustadzah berikan ya. Ini masih ingat dengan ini? Kemarin terakhir kita sampai nomor 8 ya, anak-anak ya. Kalau Ustadzah salah tolong dikoreksi ya. Sudah selesai nomor 8, ini adalah tentang organ reproduksi manusia, khususnya organ reproduksi wanita. Sudah kita jawab, sudah kita bahas bersama. Sekarang yang nomor 9. Ini juga sudah sering Ustadzah bahas ya, anak-anak ya. Ini adalah tentang apa namanya? Struktur jaringan tumbuhan. Gitu. Dan ini adalah batang. Keluar iya. Anatomi batang, anatomi daun, klasifikasi atau pengelompokan berupa jaringan pada tumbuhan itu nanti akan keluar. Minta tolong salah satu untuk ada yang membacakan soalnya. Ya. Minta tolong kepada Mbak Dara. Silahkan nomor 9 dibacakan Mbak Dara. Oke, Mbak Dara dengar Ustadzah? Yuk, dibaca nomor 9. Halo? Mbak Dara bisa dengar Ustadzah? Nomor 9 mungkin bisa membantu Ustadzah untuk membacakan. Oke, Mbak Dara belum ada respon ya. Minta tolong cowok aja coba. Kepada Masina. Ayo, minta tolong Masina untuk membacakan nomor 9 yuk. Bagian yang berfungsi untuk mengangkut hasil proses fotosintesis dan asupan mineral dalam tanah adalah nomor. Iya, oke, kita coba bersama-sama menjawab. Mungkin ada yang mau memberitahukan ke Ustadzah? Oh iya, oke, enggak apa-apa Mbak Dara. Bagian yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dan mengangkut air serta mineral dari dalam tanah ditunjukkan oleh nomor. Yuk silahkan ada yang mau mencoba menjawab. Oke, terima kasih. Ya ada yang banyak yang sudah mencoba menjawab. Cewek-cewek ini ya. Ayo cowoknya juga boleh loh ikut menjawab di sini. Iya, betul. Terima kasih yang sudah mencoba menjawab dan semua jawabannya sama. Ya, anak-anak ya. Berarti kalian sudah bisa untuk yang materi inilah cowoknya ini ada jawab 1 ini. Oke.
Jawaban teman-teman kalian, coba kita cek bersama, adalah apa? Do. Coba kita cek benar atau salah. Bagian yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis, kalau menurut jawaban kalian adalah nomor 2. 2 ini namanya adalah apa? Untuk mengangkut hasil fotosintesis. Beritahu Ustazah, nomor 2. Kelihatan jelas kan itu toh? Nah, tak besarkan biar kalian. Nomor 2 itu namanya adalah bagian luar. Benar sekali. Iya, benar. Oke, tahu. Berarti kalian keluar seperti ini besok. Keluar. Berarti kalian harus tahu. Phloem. Ini phloem. Phloem atau phloem atau phloem ya. Terserah mau bacanya gimana ya. Phloem itu fungsinya adalah benar untuk apa? Untuk mengangkut hasil fotosintesis. Sebentar ya anak-anak. Mengangkut hasil fotosintesis. Iya. Ini adalah phloem. Letaknya di nomor 2 itu, diingat-ingat. Kemudian yang mengangkut air serta mineral dari dalam tanah. Nomor berapa? 4. Benar enggak? Benar. Nomor 4. Yuk, kita cek dulu. Kita tadi sudah nomor 2 sudah. 1 belum ya? 1 apa ini belum? 2 sudah. Sekarang 3. 3 tak tulis dulu, nanti kamu yang menjawab. Sekarang 4. Benar, 4 itu fungsinya untuk mengangkut air serta mineral dari dalam tanah. Apa namanya? Beritahu saya. Oke, sip. Benar, sudah bisa semua berarti. Yaitu apa nomor 4? Silim. Nomor 4 ini adalah silim. Sedangkan fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengangkut juga. Karena ini silim dan phloem itu merupakan jaringan pengangkut. Ya, mengangkut apa yang diangkut? Air dan zat hara dari dalam tanah. Itu silim. Letaknya di situ, di dalam, ya enggak? Jadi kalau mengingat-ingat kan ada belenduan ya, belenduan. Ada tonjolan ya, keluar dan ke dalam yang dipisahkan oleh tengah-tengahnya. Ini kan, keluar dan ke dalam dan ada tengah-tengah lingkaran itu yang memisahkan. Lingkaran nomor 3 maksudnya anak-anak. Jadi kalau mau menghafalkan yang dalam, yang sebelah dalam itu silim. Singkatannya kalau Ustazah untuk biar cepat hafal ya, dasi. Dalam silim. Gitu. Jadi sebelah dalam itu namanya silim, dalamnya kambium maksudnya, yang sebelah luarnya itu namanya phloem. Yang memisahkan perbatasannya, yang memisahkan antara phloem dan silim itu kan kambium itu tuh anak-anak. Nomor 3. Gitu ya. Oke, paham? Benar, jawabannya berarti do. Sekarang Ustazah mau tanya ke kalian, nomor 1. Kalau nomor 1 namanya apa? Iya, benar sekali. Iya, oke, sip, sudah bisa semua berarti. Nomor 1 namanya adalah epidermis. Tolong, Ustazah beritahu, kamu sudah tahu nama bagiannya. Tidak hanya cukup itu. Kamu pelajari juga apanya, ciri-cirinya dan juga fungsinya. Ya, ciri dan juga fungsinya. Tolong pelajari itu juga. Sekarang beritahu Ustazah, apa fungsinya kalau epidermis? Jaringan paling luar toh dari tumbuhan. Ustazah tidak akan menyinggung ciri-cirinya. Kelamaan nanti sudah tak pernah tak kasih tahu. Benar sekali, sebagai pelindung. Pelindung apa? Pelindung jaringan di dalamnya. Betul, gitu ya. Sebagai fungsinya sebagai pelindung. Pelindung jaringan di bawahnya. Cirinya cari sendiri. Sekarang yang nomor 3, tadi sudah Ustazah singgung ini. Apa nomor 3 namanya? Ini yang memisahkan antara nomor 2 dan nomor 4. Yang memisahkan silim dengan phloem, itu nomor 3. Apa namanya? Oke, benar sekali. Sip. Bagus. Kalian memang harus sambil membaca materi Ustazah yang untuk persiapan PTS 2 ya, anak-anak, karena mulainya dari itu. Mulainya untuk persiapan ujian sekolah dari itu. Benar sekali. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab lengkap juga? Bagus. Kambium. Kambium. Tidak
asing ya dengan kambium ya. Ketika mencangkok kalian juga ada kambiumnya yang harus dibersihkan gitu kan. Yang berupa lendir-lendir itu kambium itu dibersihkan. Sekarang pertanyaan Ustadzah. Kambium itu apa fungsinya? Ya, silahkan beritahu Ustadzah. Apa fungsi dari kambium? Benar sekali, iya, benar. Yang baru jawab 2. Jadi fungsinya dari kambium adalah untuk pertumbuhan sekunder. Apa sih pertumbuhan sekunder itu, Us? Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan membesarnya batang. Kalian tahu batang toh? Batang dikotil khususnya karena ini adalah memang gambar jaringan batang dikotil. Jaringan ini adalah gambar anatomi batang dikotil, punya xilem, floem, kambium. Bentuknya radial. Gitu ya, xilem dan floem dipisahkan oleh kambium yang bentuknya lingkaran. Ini. Jadi untuk batang dikotil bisa membesar kan, seperti pohon mangga, pohon jati, pohon kelengkeng, pohon durian, jambu. Itu dikotil semuanya. Itu ada kambiumnya. Ya, inilah fungsi kambium untuk pertumbuhan sekunder atau membesarnya batang. Gitu ya, anak-anak. Kenapa Us kok bisa membesar? Karena ada sel-sel yang aktif membelah di dalam kambium. Apa? Sel apa? Di dalam kambium ada sel atau jaringan apa? Benar. Oke, ayo ada lagi benar. Ayo ada lagi yang bisa memberitahukan ke Ustadzah sebelum Ustadzah jawab. Di dalam kambium ada jaringan titik-titik yang nanti bisa aktif membelah yang membuat batang itu bisa tumbuh besar. Benar sekali. Jaringan meristem. Ini aktif membelah dia. Oke, paham ya? Yang belum ada di sini adalah apa? Korteks. Korteks tempatnya di sini. Di sini anak-anak, setelah epidermis. Dan satu lagi adalah paling dalam ini, di sini kursornya Ustadzah lihat, itu namanya empulur. Itu ya? Iya benar. Dua-duanya berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Korteks ataupun empulur untuk menyimpan cadangan makanan. Sekarang satu lagi pertanyaan Ustadzah. Dari korteks sampai empulur. Jadi korteks, floem, kambium, xilem, empulur itu disebut jaringan apa? Beritahu Ustadzah. Beritahu Ustadzah. Silahkan. Salah enggak apa-apa. Jaringan dari korteks sampai empulur disebut jaringan apa? Iya, benar sekali. Sudah ada yang bisa menjawab. Disebut jaringan parenkim atau jaringan dasar. Oke, pengisi juga oke, tapi sudah seringnya menggunakan parenkim atau jaringan dasar. Gitu ya. Dari korteks sampai empulur. Itu disebut sebagai jaringan parenkim atau jaringan dasar. Paham, anak-anak? Ini ya, ada yang mau bertanya sampai di sini? Itulah tentang jaringan anatomi batang. Macam-macam jaringannya apa, fungsinya apa, cirinya belum tak tulis di sini, tapi kamu harus bisa. Gitu ya. Ada yang mau bertanya? Cukup? 3. Sekarang nomor selanjutnya, nomor 10 ya. 10, minta tolong salah satu untuk ada yang membacakan. Mbak Cinta. Yuk, Mbak Cinta. Perhatikan pernyataan berikut. Sebagai indera penciuman, 2 mengatur suhu udara yang masuk, 3 mengatur kelembapan udara, 4 alat penyaring debu yang masuk. Fungsi dari selaput lendir ditunjukkan pada nomor. Fungsi dari selaput lendir ditunjukkan pada nomor berapa? Ada yang tahu? Iya. Oke, sudah ada yang menjawab. Terima kasih. Ada yang menjawab? Coba. Oke, coba kita cek ya. Ya, anak-anak harus coba ya untuk menjawab ya, karena sudah senang kalau ada yang menjawab begini, berarti kalian ada semacam antusiasnya gitu ya. 2 dan 3 salah enggak apa-apa.
Fungsi dari selaput lendir adalah nomor 2. Ini di dalam hidung. Benar apa enggak sih? Oke. Kita cek dulu. 2. Mengatur suhu udara yang masuk. Benar. Jadi di dalam hidung itu ada yang namanya selaput lendir dan juga bulu-bulu hidung, gitu ya. Ini pada organ pernafasan yang berguna untuk mengatur suhu udara yang masuk. Benar. Dan berikutnya adalah nomor 3. Mengatur kelembapan udara. Benar. Jadi fungsi selaput lendir selain untuk mengatur suhu udara, menghangatkan udara, juga mengatur kelembapan udara. 2 dan 3 itu jawabannya. Kalau yang nomor 4, fungsi dari apa? Ini juga fungsi dari bagian yang di hidung loh. Kalau nomor 4 ini fungsi dari apa, anak-anak? Benar sekali. Bulu hidung. Bulu apa rambut hidung sih? Kalau Ustazah kok membacanya bulu hidung ya? Bulu hidung. Rambut no. Ya oke lah. Rambut hidung. Ya oke. Oh ya rambut ya. Ya oke. Rambut atau bulu hidung ya. Bulu itu kan nafas ya. Gitu ya. Ya oke. Rambut hidung atau bulu hidung. Coba nanti kita cari referensi lagi ya, anak-anak ya. Itu adalah fungsinya sebagai alat penyaring debu yang masuk. Oke, cukup ini yang nomor 10. Berikutnya nomor 11. Minta tolong salah satu untuk ada yang membacakan soalnya kepada Mbak Safa Asintia. Yuk, silahkan, nomor 14. Perhatikan tabel hasil uji coba kandungan zat dalam bahan makanan berikut. Hasil uji coba yang tepat adalah bahan makanan yang mengandung. Iya. Yuk, coba kalian dulu. Sudah pernah tak ajari, harusnya sudah bisa. Dan sudah juga untuk ujian praktek, harusnya lebih bisa. Yuk, banyak. Ayo, banyak. Yang banyak baru 1. Ayo ini. Iya, benar. Oke, sudah bisa berarti ya anak-anak ya. Kita cek teman-temanmu jawabnya apa dan itu sudah sama. Jawabnya teman-temanmu adalah yang A. Kita cek betul atau salah. Ini nggak bisa. Oh ya. Ini ya. Hasil uji coba yang tepat adalah bahan makanan yang mengandung apakah itu karbohidrat? Coba. Karbohidrat, reagennya lugol atau iodin. Benar ya, kita pakainya lugol kemarin. Atau nama lainnya iodin juga sama, jadi tidak usah bingung. Nah, orang lugol, iodin sama. Ketika makanan itu mengandung karbohidrat atau amilum atau zat tepung, sama namanya itu, akan berubah menjadi warna apa setelah ditetesi dengan lugol? Ya, tepat sekali. Akan berubah menjadi warna biru kehitaman. Biru atau hitam. Biru kehitaman juga boleh. Tapi jangan bilang ungu ya. Salah, karena jadinya ungu karena sudah mbok kocak-kocak. Kamu amati yang pertama kali setelah mbok tetesi, warna apa yang keluar. Itu. Kalau mau uji karbohidrat seperti itu. Ya, anak-anak ya. Dan itu sangat mudah sekali kemarin ya. Berikutnya adalah yang bawahnya, gula. Uji glukosa. Ya, beritahu Ustazah, larutan ujinya Benedik benar. Sekarang perubahan warna yang terjadi. Jadi ungu. Salah. Harusnya jadi apa? Tak tulis di sini aja ya, anak-anak. Yang benar ya, biar cepat ya. Oke, silahkan semua boleh chat Ustazah. Benar, merah batako. Merah batako. Iya, merah bata atau oranye. Itu loh. Bukan ungu, tapi yang benar adalah merah bata atau oranye. Tak tulis begini, paham ya anak-anak ya? Ini yang benarnya nanti jadi itu. Kalau memang mengandung gula atau glukosa. Larutan ujinya adalah Benedik. Kalau tidak ada Benedik, boleh dikasih begini atau diganti boleh Fehling. Fehling A atau B. Atau B ya. Itu ya. Jadi kalau tidak ada Benedik, kamu boleh mengganti pakai Fehling A atau Fehling B. Itu ya. Berikutnya adalah protein. Reagen untuk protein, gimana? Pakai biuret? Benar. Kemudian nanti
warnanya apakah jadi merah bata atau oranye? Ini yang salah. Harusnya warnanya jadi apa? Ayo, kalau memang zat makanan itu mengandung protein, setelah ditetesi reagen piuret, warnanya jadi ungu. Warnanya jadi ungu. Terus kemarin kok tempenya warnanya jadi biru, enggak jadi ungu? Itu kita bisa menganalisanya ya, anak-anak ya. Memang tidak setiap praktek sesuai dengan harapanmu. Karena bisa jadi protein yang terkandung dalam tempe kurang banyak. Akhirnya apa? Warnanya tidak berubah jadi ungu, tapi tetap tempe mengandung protein, ya. Gitu. Berikutnya adalah lemak. Reagen ini tidak pakai larutan, tapi pakainya kertas sampul coklat. Perubahan warna yang terjadi bukan kering, tapi apa? Beritahu saya. Bagaimana? Bukan kering, tapi apa? Oke. Iya. Mungkin Ustazah menyebutnya sebagai transparan atau apa ya? Transparan gitu aja ya. Transparan. Ini bukan kering, tapi transparan. Gitu ya, anak-anak. Sekarang pertanyaan Ustazah. Dari keempat uji makanan ini, ada satu yang harus dibakar sebelum diamati warnanya, harus dibakar. Uji apa? Kemarin kalian sudah. Benar, iya. Oke, betul sekali. Jawabannya, uji yang untuk mengamati warnanya agar sesuai dengan apa namanya, itunya nanti adalah sesuai dengan yang diinginkan, betul itu mengandung gula atau tidak, adalah uji glukosa atau uji gula. Oke, sip, paham ya anak-anak ya, nomor 11 ya. Sekarang nomor 12, persilangan, keluar us, iya. Nomor 12, minta tolong salah satu untuk ada yang membacakan soalnya. Minta tolong kepada ganti Putra ya. Kepada Mas Adit. Ayo Mas Adit nomor 12. Iya. Ya. Tolong dibacakan soalnya. Mas Adit ada? Ada, Us. Ya, oke. Ayo silakan Mas Adit. Nomor 12. Persilangan antara bunga warna merah M besar dengan tanaman bunga warna putih M kecil menghasilkan F1 tanaman bunga warna merah muda. Apabila F1 disilangkan dengan samanya, kemungkinan akan diperoleh fenotipe F2 dengan perbandingan D 25% merah, 50% merah muda, dan 25% putih. Iya, oke, sip. Wah, sudah menjawab ini. Berarti sudah ngitung juga ini Mas Adit ya, berarti ya. Oke, pertanyaan Ustazah anak-anak. Ini persilangan pada materi pewarisan sifat ya. Ada dua macam, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Ini soal nomor 12, ini persilangan apa? Mono apa di? Monohibrid apa dihibrid? Coba beritahu Ustazah semuanya. Chat Ustazah. Persilangan apa itu? Iya, benar. Iya. Ini adalah persilangan monohibrid. Ini adalah persilangan monohibrid. Kenapa ini persilangan monohibrid? Karena persilangan pada soal itu berapa sifat yang disilangkan? Karena ada satu sifat beda yang disilangkan, yaitu apa? Beritahu Sada. Sifat, iya benar sekali. Satu itu artinya mono, ya, yaitu sifat warna. Sifat warna. Oke, sifat warna, yaitu yang satunya warna merah, yang satunya warna putih, gitu ya. Dan ada juga di situ ada kata-kata warna lain selain merah dan putih. F1 tanaman bunga warna merah muda. Nah, pertanyaan Ustazah berikutnya. Persilangan monohibrid itu ada dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Beritahu Ustazah, yang di soal nomor 12 itu persilangan monohibrid apa?
Iya, oke, benar. Kenapa jawab persilangan monohibrid intermediate? Kenapa? Alasannya apa? Jadi di soal itu adalah persilangan monohibrid intermediate. Apa alasannya kamu bilang itu intermediate? Karena ada apa? Karena, nah ini loh, karena di soal itu ada kata merah muda. Itu kan? Karena di soal ada kata merah muda. Di mana yang namanya monohibrid intermediate itu artinya adalah sama kuat. Putih yo kuat, merah yo kuat. Berarti kalau dua-duanya kuat, hasilnya atau anaknya F1-nya yo itu berarti perpaduan tengah-tengahnya apa? Merah muda atau pink. Gitu anak-anak. Paham ya? Karena pengertian dari intermediate itu adalah sama kuat. Intermediate ini adalah sama kuat. Jadi merah yo kuat, putih yo kuat. Hasilnya akhirnya anaknya F1-nya itu berwarna apa? Merah muda. Gitu ya. Karena merahnya kuat, putihnya ya kuat. Sekarang, yuk kita mulai untuk menjawab. Apa Us? Jawabnya. Kita tentukan dulu untuk apa namanya sifatnya dulu. M besar. M besar, genotip M besar. Warna apa, anak-anak? M besar, menunjukkan apa itu? Iya, benar sekali. Menunjukkan merah. Merah. Sedangkan yang M kecil? M kecil? Ini menunjukkan apa? Kok merah? Putih. Iya, terima kasih yang sudah menjawab. M kecil ini adalah putih. Oke. Namanya alelnya ya. M besar itu ini warna. Karena satu sifat ya, satu sifat monohibrid pada warna. M besar itu merah, M kecil itu putih. Nah, sekarang kita coba untuk mulai menyilangkannya. Kita mulai, meskipun sudah diketahui ada F1, Ustazah mau biar lebih runtut, lebih jelas lagi, tak mulai dari P1, meskipun sudah, itu F1-nya udah loh, mbok langsung aja, langsung P2. Biar lebih jelas lagi anak-anak, kalau bisa kalian besok masih ada waktu ya begitu, ya, diulangi dari P1, dibuktikan seperti apakah benar seperti di soalnya, begitu, ya anak-anak ya. Kita mulai dari P1, induk pertama. Mas Adit mau bantu Ustazah untuk menjawab ini? Coba ya. Mas Adit bantu Ustazah ya. Ayo Mas Adit, P1-nya apa Mas Adit? M apa itu? M besar, M besar. Mas Adit ngilang. Disilangkan persilangan antara tanaman bunga warna merah. Ini loh, yang disilangkan. Bunga warna merah, M besar, M besar. Dia mau disilangkan dengan tanaman bunga warna putih. Ini kan, mau disilangkan dengan warna putih, M kecil, M kecil. Ya, oke. Berikutnya adalah M besar, M besar. Warna apa? Merah. Fenotip itu namanya, ya anak-anak ya. Sedangkan M besar tadi itu genotip. Apa bedanya? Merah itu fenotip. Apa artinya fenotip? Beritahu Ustazah, chat Ustazah. Apa artinya fenotip? Ini harus tahu. Besok misalnya tak suruh mencari fenotip, perbandingan fenotip, apa perbandingan genotipe, orang bingung. Kamu enggak tahu fenotip, genotip, enggak bisa menentukan perbandingannya itu yang seperti apa gitu ya. Oke, benar sekali. Terima kasih. Iya, benar. Fenotip adalah, oke, sebentar.
Fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Contohnya merah. Itu tak kelihatan toh bunga warna merah. Warnanya bunga kui merah. Itu kan kelihatan. Itu namanya fenotip, tampak dari luar. M kecil fenotipnya adalah kok merah. Ini putih. Tolong untuk bisa memahami dari A sampai Z bisa. Ya, nak pahamu setengah-setengah tok enggak bisa. Serius Ustadzah. Jadi kamu paham ini harus utuh. Benar-benar bisa. Nak mau setengah enggak bisa. Kalau misalnya Zoom itu kan Ustadzah memang mengakui sendiri kalau kita dengan seperti ini itu memang enggak begitu anak-anak. Kadang ada yang masih belum paham tapi ya uslah penting gitu ya. Besok kalau kalian mau boleh ketika pas PTM ketika selesai KBM kalian izin ke orang tua mau minta ke ustadzah untuk memberikan kalian tambahan tentang persilangan soal atau ustadzah minta tolong diajari persilangan boleh tak ajari gitu ya bagi yang belum bisa. Yang sudah bisa ya udah enggak usah ya, yang sudah bisa langsung pulang gitu. Anak-anak silahkan boleh seperti itu, khususnya yang ini yang persilangan karena kalian memang kalau enggak paham ya enggak bisa baca sendiri pun kalian enggak bisa kalau enggak paham begitu. Oh ya, sekarang gametnya ya beritahu Ustadzah M besar. Sebentar sebelum gamet merah tadi fenotip. Kalau genotip itu sifat yang tidak tampak. Contohnya yang bagaimana? Bagaimana genotipnya? Genotipnya adalah yang apa? Iya, oke, benar sekali. Yang M besar, M kecil, M besar, M besar, M kecil berupa huruf yang tidak kelihatan. Gitu ya, anak-anak ya. Oke, gametnya. Apa gametnya ini? Beritahu saja. Gametnya warna merah apa? Gametnya warna merah adalah gametnya warna merah M besar dan M besar. M besar dan M besar, sama kan? Kalau sama, bagaimana? Tulis satu saja. Jadi tinggal satu saja ini. Gitu ya. Sedangkan yang ini, M kecil warna putih. Warna putih, M kecil, gametnya apa? Gametnya adalah M kecil dan M kecil. Sama kan? Kalau sama, berarti bagaimana? Tulis satu saja. Paham, anak-anak? Jadi gametnya merah, M besar itu cuma satu, M besar saja. Sedangkan gametnya putih, M kecil itu cuma satu, M kecil saja. Itu ya. Terus setelah gamet, apa? Setelah gamet, F1. Yuk, tolong ya. Ustadzah udah ngomong sendiri. Coba Ustadzah mau lihat kalian. Mas Haris. Yuk, Mas Haris. Apa Mas Haris F1-nya? Yuk, langsung ngomong Mas Haris. Apa? Nggak usah malu. M besar, M kecil. Benar. M besar, M kecil. Dapatnya dari mana ini loh? M besar gabung sekalian dengan ini jadinya M besar, M kecil. Betul. Mas Haris, Ustadzah tanya. M besar, M kecil F1-nya ini, M besar, M kecil ini fenotip atau genotip itu namanya? M besar, M kecil ini genotip apa fenotip? Fenotip. Ini genotip. Ya. Fenotipnya apa Mas Haris? Sudah ada keterangan di sini. F1 tanaman bunga apa? Apa ini fenotipnya? M besar, M kecil, sama kuat. Apa Mas Haris fenotipnya? Warna apa? Merah muda. Merah muda atau pink. Itu ya. Sekarang P2. P2. Apa P2-nya? P2-nya bagaimana? Nah, lihat lagi. Sudah kan? Kamu sudah menyilangkan antara tanaman bunga merah M besar dengan tanaman bunga merah warna putih, dengan bunga warna putih. Ini sudah Mbok silangkan. Menghasilkan F1
F1-nya adalah tanaman bunga warna merah muda. Sudah toh, F1-nya merah muda, benar berarti. Setelah itu ngopo? Apabila F1 disilangkan dengan sesamanya, ya F1 silangkan dengan sesamanya itu untuk mendapatkan P2. Ya. Oke, F1 silangkan dengan sesamanya. F1-nya apa, Us? Itu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Apa ini warnanya? Seperti atasnya itu merah muda. Disilangkan dengan merah muda. Nih ya, merah muda disilangkan dengan merah muda. Nah, sekarang sudah kan mau disilangkan dengan sesamanya, sudah disilangkan toh. Sekarang apa? Cari apa? Gamet. Yuk, minta tolong. Gametnya apa ini? Apa anak-anak? Iya, gamet itu sesuai dengan hukum Mendel 1 ya. Dipisah, memisah. Apa yang dipisah? Yo ini hurufnya. Hurufnya kan M besar M kecil ada 2 huruf. Itu pisah. Caranya misah piye Us? M besar dan M kecil. Mbok pisahkan itu sudah dengan kata dan. Paham, anak-anak? Itu sudah misah. Terus yang ini apa? Atau mau misahkan lagi, enggak mau pakai kata dan boleh? Iya caranya. Taruh di bawahnya. Begini. Ini juga namanya memisah. Jadi ada berapa gametnya? Ada 2. Karena ini beda, besar dan kecil, M-nya besar, yang satunya M-nya kecil, berarti bagaimana? Kalau beda seperti ini, tulis dua-duanya. Enggak boleh dihapus, ada yang dihapus. Paham? Gitu ya. Berikutnya, yuk. Yang ini. Cowok-cowok wae iki. Mas Khatam, ayo Mas Khatam. Ini satunya, apa gametnya ini? M besar. M besar dan M kecil. Sama apa beda Mas Khatam? Beda. Beda. Tulis semuanya apa tulis satu saja? Semuanya. Tulis semuanya. Oke, berarti punya berapa gamet masing-masing ini Mas Khatam? Ini jantan betina ya, induknya ya. Induk jantan punya berapa gamet? 2. 2. Induk betina punya berapa gamet? 2. 2 juga. Oke. Setelah ini apa Mas Khatam? Setelah G? F2. F2. Oke. Cucu. Cara membuat F2 karena punya 2 gamet masing-masing itu, caranya dengan membuat diagram Punnett atau papan catur, buat tabel. Yuk, Sada buat tabel dulu. Nih ya. Buat tabel. Ini tak tulis apa? Jantan, betina. Terus, ini tabelnya mau tak isi. Ini sama ini, ada 2 kan untuk mengisi masukkan ke apa namanya ke sininya. Apa ini? Ini M besar. Sebelahnya apa? Yang ini. Ini kan gametnya kan? M besar, sebelahnya M kecil. Terus yang ini diisi apa? Yang ke bawah kan ada 2 juga tempat ini. Diisi yang ini, yang satunya. Apa itu gamet M besar dan M kecil? Paham ya? Yuk, sekarang minta tolong. Yang Putri. Mbak Sekar. Yuk, coba Mbak Sekar beritahu Ustazah. Diisi ini, apa? M besar dan M besar. M besar, M besar. Apa fenotipnya? Merah. Merah. Masih Mbak Sekar. Terus 4 ini isi semua. Apa ini? M besar, M kecil, Ya, merah warna muda. merah muda. Merah muda. Lu kok tahu kok itu bisa merah muda lah ini loh. F1-nya kan M besar M kecil merah muda dia. Kamu juga harus seperti itu. Gitu ya. Terus lagi Mbak Sekar, yang ini. M besar, M kecil, merah muda. Merah muda.
Terakhir Mbak Sekar, M kecil putih. fenotipnya warna putih. Warna putih. Oke. Sekarang pertanyaannya apa? Kemungkinan akan diperoleh fenotip F2 dengan perbandingan titik-titik. Persentase ya. Ayo. Perbandingan fenotip F2. Yuk, minta tolong Ustazah, Mbak Hanan. Apa Mbak Hanan? Yang kamu bandingkan apa? Fenotip, yuk. Apa banding apa? Banding apa? Merah. Banding? Banding merah muda. Merah muda. Banding? Putih. Putih. Sekarang sudah mau tanya dulu, merahnya ada berapa di kotak ini? 1. Merahnya ada 1. Sekarang banding. Merah mudanya ada berapa? 2. 2. Ada 2 anak-anak, tahu ya dari ini loh ada 2, 1, 2. Putihnya ada berapa Mbak Hanan? 1. 1. Ini loh ya, putihnya cuma ada 1 itu tok. Banding 1. 1 banding 2 banding 1 itu perbandingannya. Loh, itu tuh kok persentase? Ya udah kamu buat persentase aja. Berarti ayo Mbak Hanan, yang warna merah buat persentase berapa per berapa? 1/4 dikali 100%. Iya, 1/4 kali 100%. Berapa Mbak Hanan? 25%. 25%. Itu yang merah. Yang merah muda berapa per berapa? 2/4 dikali 100%. 2/4 kali 100%. Berapa Mbak Hanan? 50%. 50%. Terus yang ketiga? Putih Putih. 1/4 dikali 100%. Putih cuma 1. Putih cuma 1 ya. Makanya 1/4 kali 100%. Berapa? 25. 25%. Ya sudah, berarti kamu bisa menuliskan perbandingannya di sini. Merah berapa? 25%. Banding putih, merah muda berapa? 50%. Banding putih berapa? 25%. Gini ya anak-anak, jadi perbandingannya merah 25%, merah muda 50%, putih 25%. Jawabannya tadi sudah benar, yaitu yang do. Bisa. Bisa ya. Seperti inilah persilangan monohibrid intermediate. Kalau nanti ada soal monohibrid dominan penuh, bisa ya? Bisa ya? Monohibrid dominan penuh bisa? Kalau monohibrid dominan penuh, dengarkan Ustazah dan tolong dijawab. Untuk monohibrid dominan penuh, misalnya ada soal warna merah disilangkan dengan bunga warna putih, F1 atau anaknya adalah warna titik-titik. Jawabannya apa? Jawabannya benar, warna merah. Bukan merah muda, karena tadi ada kata-kata Ustazah mau menunjukkan di sini adalah monohibrid dominan penuh gitu ya. Dan di situ tadi tidak ada kata-kata intermediate di soalnya Ustazah tadi kan, yang baru saja diucapkan ini kan gitu. Nah ini kenapa kok ini intermediate? Setelah ini ada kata warna merah muda. Makanya ini kamu membuatnya sebagai intermediate, membuat persilangannya dengan cara intermediate. Paham ya? Untuk dominan penuh harus bisa, dan juga untuk persilangan dihibrid juga harus bisa. Sudah tak ajari kemarin yang dihibrid. Kalian tinggal mencari-cari soal atau latihan soal begitu. Ya. Berikutnya yuk nomor 13. Minta tolong nomor 13 untuk ada yang membacakan soalnya.
Oke, sudah ada yang menjawab ini. Minta tolong salah satu dulu untuk ada yang membacakan soalnya kepada Mbak Iza. Ayo Za, dibaca Za. Perhatikan nama mikroorganisme berikut. 1. Theobacillus ferrooxidans. 2. Streptococcus lactis. 3. Lactobacillus bulgaricus. 4. Streptomyces sp. 5. Aspergillus oryzae. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pengelolaan makan adalah pangan. Iya. Yuk, jawabannya apa? Ya, yuk lagi. Ada lagi, silahkan. Yang menjawab. Apa jawabannya? Teman-teman kalian sudah ada beberapa yang menjawab. Coba kita cek. Jawaban teman kalian. Kita cek bersama-sama. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pengelolaan pangan adalah 2, 3, dan 5. Nomor 2, Streptococcus lactis. Ini untuk membuat bahan makanan. Benar. Makanan apa? Beritahu saya. Ayo. Iya, benar. Ini untuk membuat mentega. Sekarang nomor 3. Mentega. Sudah. Benar ya. Sip, bagus. Sekarang Lactobacillus bulgaricus. Untuk membuat makanan juga. Makanan apa? Benar. Iya. Pinter-pinter sudah ya. Ini enggak usah dikasih tambahan, udah pada bisa ini. Keju atau yogurt. Iya, yogurt ya yang bisa ya. Dua-duanya bahan bakunya susu. Ya, anak-anak ya. Terus nomor 5, Aspergillus oryzae. Untuk membuat apa? Beritahu saya. Ayo lagi. Lagi. Ya, benar bahan bakunya malika. Untuk membuat iya, oke. Kecap bisa, tauco bisa. Gitu ya, anak-anak ya. Tapi mungkin lebih ke tauco, ya. Iya, untuk membuat Ustazah lebih ke tauco ya. Kecap juga bisa sebetulnya ya. Ya, oke. Aspergillus oryzae ini untuk membuat tauco. Ya. Sekarang kalau kecap masih ada yang ingat pakainya apa? Kalau untuk membuat kecap pakainya apa? Ada yang masih ingat nama itunya? Aku tahu, Bu. Apa? Lada hitam. Benar nggak? Salah. Loh, kenapa? Lada hitam itu apa, Bu? Ya, nanti dikasih tahu. Iya. Benar sekali. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Aspergillus wentii. Aspergillus wentii. Ini untuk membuat kecap. Bahan bakunya kedelai ya, kedelai hitam. Kalau ini, yuk coba biar kalian tahu juga. Theobacillus ferrooxidans. Beritahu saya. Mungkin ada yang tahu dari kata ferro. Dari kata ferro. Apa itu? Tidak jauh-jauh dari itu. Apa anak-anak? Vero. Vero Balando itu apa? Ada yang tahu? Nah, harusnya Ustazah memberitahukan kalian juga ini, cuman waktunya enggak cukup anak-anak ketika Ustazah. Iya, besi, benar. Iya, terus ngapain ini? Ini kan mikroorganisme kan? Ngapain? Besi diapain sama ini? Ya, silakan. Bisa memberitahu Ustazah? Tebak dulu. Theobacillus ferrooxidans dari kata ferro, Fe, besi, benar. Untuk apa? Untuk menguraikan besi ya. Buat bikin besi. Untuk menguraikan biji besi. Gitu ya.
untuk menguraikan biji besi. Ini, jadi diuraikan agar kan besi itu kan logam yang masih bercampur dengan batuan-batuan yang ada di dalam tanah, begitu kan? Agar bisa diambil biji besinya, dia harus menggunakan bantuan Thiobacillus ferrooxidans. Kalau ini anak-anak, Streptomyces. Apa itu? Ini sudah tak ajari kayaknya. Apa Streptomyces? Streptomyces untuk apa? Untuk membuat apa? Untuk membuat? Ada yang tahu? Streptomyces griseus. Terus lagi, teman-temannya lagi. Itu untuk membuat streptomisin. Apa streptomisin itu? Benar sekali, ini langsung tahu ya. Antibiotik. Antibiotik. Ini di bidang kesehatan ya. Ya, oke. Ya, antibiotik. Benar. Itu ya. Coba mau coba kita cek ya untuk yang nomor 2 dan seterusnya ya. Kita cek untuk macam-macam mikroorganisme yang berguna untuk bidang pangan ya. Nanti kalian jawab agak cepat karena waktunya enggak banyak. Sudah tuliskan di sini. Acetobacter psilinum untuk membuat apa? Ya, cepat. Beritahu saja langsung. Oke, benar sekali. Nata de coco dengan bahan bakunya adalah air kelapa. Itu ya. Nata de coco. Berikutnya, Rhizopus oryzae. Untuk membuat apa? Untuk membuat, oke, siap, tempe. Benar sekali, bahan bakunya adalah kedelai. Berikutnya, Acetobacter aceti. Untuk membuat apa? Ya, beritahu saja. Ayo, agak cepat. Iya, benar sekali. Ada yang sudah bisa menjawab. Ada yang salah juga, enggak apa-apa. Cuka. Bahan bakunya adalah biji-bijian. Gitu ya. Berikutnya adalah Pediococcus. Untuk membuat apa? Iya, oke. Ayo, langsung apa gitu ya? Asinan. Bahan bakunya adalah sayuran dan juga buah-buahan. Berikutnya, Monilia cytopila. Dan satu lagi adalah apa anak-anak? Neurospora crassa. Neurospora crassa untuk membuat? Iya, oke, benar sekali. Untuk membuat oncom. Berikutnya adalah sampai lupa Ustazah. Monilia cytopila, Neurospora crassa. Oh iya, Saccharomyces cerevisiae. Ini jadi artisnya ini, malah lupa. Saccharomyces cerevisiae. Itu bahasa apa itu? Bahasa Latin. Saccharomyces cerevisiae. Iya, benar. Bahasa Rusia. Iya, benar. Untuk membuat tape, roti, alkohol, tua, arak, itu ya. Siu, boleh. Roti, tape, tua, arak, gitu ya. Apalagi anak-anak? Selain ini, sudah? Cukup ya? Yuk, nanti dibaca lagi. Iya, benar deh, lupa Ustazah sampean. Tadi di atas sudah ada Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus untuk membuat yogurt ya. 14, yuk sekarang terakhir sudah ada juga. Nanti kalian biar bisa persiapan untuk mengikuti kegiatan berikutnya ya, anak-anak ya. Enggak apa-apa ya, tetap semangat. Insya Allah banyak manfaatnya anak-anak dan insya Allah mendapatkan pahala. Amin. 14 terakhir, minta tolong kepada salah satu untuk ada yang bisa membacakan soalnya. Yuk, Mbak Faisa. 14 bisa. Asri lo mati lo pala. Ya, silahkan. Oh my God. Sa? Ada, Sa?
Ganti ya, anak-anak ya. Yuk ganti Mas Hilmi. Silakan Mas Hilmi, nomor 14. Baca soalnya. Ya, dibaca soalnya. Seorang petani rambutan ingin memperoleh bibit tanaman rambutan yang memiliki kesamaan sifat dengan induknya secara cepat. Teknik reproduksi tanaman rambutan yang harus dilakukan oleh petani tersebut adalah dengan cara kultur jaringan. Iya. Jawaban Mas Helmi kultur jaringan. Jawaban kalian apa anak-anak? Ya silahkan boleh chat ke Ustazah apakah sama dengan Mas Helmi, boleh. Ataukah beda juga enggak apa-apa. Silahkan. Seorang petani rambutan ingin memperoleh bibit tanaman rambutan yang memiliki kesamaan sifat dengan induknya secara cepat dan cepat. Teknik reproduksi tanaman rambutan yang harus dilakukan cepat itu maksudnya dia cepat ada jadi banyak gitu ya. Dengan cara apa? Oke. Aku B. Aku beauty. Ada yang jawab okulasi, ada yang jawab kultur jaringan, ada yang jawab iya, 2 itu. Yang mana anak-anak? Yang memiliki kesamaan sifat dengan induknya secara cepat. Jadi dia ada yang C, ada yang cangkok ya. Nggak ada di sini cangkok ya. Oke, nyambung. Oke, coba kita cek. Jadi di sini anak-anak, seorang petani rambutan ingin memperoleh bibit tanaman rambutan yang memiliki kesamaan sifat. Sifatnya sama dengan induknya. Cangkok punya sifat yang sama dengan induknya enggak? Coba chat Ustazah. Cangkok, tanaman hasil cangkokan, sifatnya sama dengan induknya enggak? Sama Iya, sama dengan induknya kan kita ambil dari bagian batang tanaman itu kan, iya enggak? Makanya akan sama. Kan kita membuat mencangkok dari batang yang kita pilih ya, batang yang bagus kan. Nanti ketika sudah jadi cangkokan, ketika kamu tanam, ya dia punya sifat yang sama. Yang kamu cangkok itu misalnya mangga yang berbuah manis dan besar. Nanti hasil cangkokanmu mbok tanam tumbuh besar, ya jadinya mangga yang manis dan besar juga. Benar, cangkok. Cuman yang membedakan adalah apa? Di situ ada kata-kata secara cepat. Kalau cangkok butuh berapa lama? Sudah tanya untuk jadi cangkokan. Dan satu pohon minimal bisa mbok cangkok berapa buah cangkokan? Sudah tanya. Satu pohon mangga misalnya. Kira-kira paling banyak mbok dapatkan berapa cangkokan? 100 ada? 100 ada? Satu pohon mangga. Dapat 100 cangkokan? Nggak bisa. Paling banter 10 cangkokan anak-anak. 10 anak ya, 10 keturunan ya yang sama dengan induknya. Jadi cangkokan tidak cepat, tidak secara cepat. Memang dia sifatnya sama dengan induknya, tapi tidak secara cepat. Nah, terus yang mana, Us? Untuk jawabannya adalah yang kultur jaringan. Untuk kultur jaringan, dia memang mendapatkan sifat yang sama persis dengan induknya dan cepat. Cepat itu langsung jadi banyak. Kenapa? Karena kamu mengembangkannya adalah dari jaringannya. Tahu kan jaringan? Jaringan itu sangat kecil dan di dalam tubuh tumbuhan itu memang tersusun atas berjuta-juta jaringan. Misal, satu daun itu kan organ. Tersusun dari banyak sekali jaringan. Ya udah satu daun sudah ratusan jaringan itu anak-anak. Bisa kamu gunakan untuk jaringan itu kamu tumbuhkan menjadi tanaman baru yang sama seperti induknya. Itu namanya kultur jaringan. Otomatis medianya medianya ya tertentu khusus memang gitu ya. Dan harus dilakukan secara steril. Steril, tidak ada kuman penyakit, bebas dari mikroorganisme. Gitu ya, anak-anak paham ya? Seperti itu kultur jaringan. Jadi sifat sama dengan induknya. Ini dan dapat hasil yang banyak dan cepat. Ini adalah dengan teknik kultur jaringan. Kalau tadi cangkok tidak bisa cepat. Hanya sama dengan induknya saja. Kalau cangkok hanya sama dengan induknya saja.
ini. Itu ya. Oke. Mungkin cukup itu karena sudah jam 15:07. Nanti Ustazah share untuk ini apa namanya yang sudah kita bahas, nanti bisa kalian gunakan di rumah untuk belajar. Itu ya, anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah akhiri? Tidak ada? Oke, sama-sama ya anak-anak ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya anak-anak, dan jangan lupa nanti jam 4 sore ya. Oke, sama-sama anak-anak semua ya. Filenya tadi dapat dari mana ya, Us? Filenya nanti itu adalah file yang kemarin ketika tambahan sore Ustazah sampaikan anak-anak. Tapi kan belum selesai. Nanti akan Ustazah share lagi file dari awal sampai akhir yang sudah komplit, berarti sudah ada jawabannya semuanya dari nomor 1 sampai terakhir. Itu ya Mbak Nabila ya. Oke, nanti Ustazah share di grup angkatan 9-10. Oke, sama-sama gitu ya anak-anak. Jangan lupa nanti jam 4 ada podcast, insya Allah sangat bermanfaat untuk menyambut bulan Ramadan ya. Ada Dr. Eva. Nanti tolong kalian bisa menghadiri, mengikuti dengan baik, dan kalau perlu dicatat silakan dicatat itu. Dan jangan lupa besok yang PTM ya, BTM dipersiapkan ya, PJJ yang PJJ ya silahkan untuk bisa PJJ gitu ya. Yuk kita akhiri ya anak-anak semua dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama anak-anak semua ya. Terima kasih juga Mbak Safa, Mbak Nabila, Mbak Sekar, Mas Sina, Mbak Iza. Ya, oke. Ya, sama-sama anak-anak. Ustazah N ya.